Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas resume jurnal saya tentang embedded system atau sistem tertanam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardianisya Putri, NPM 18143703999, kelas 7 reguler 1, klaster 2, period C. Baiklah, langsung saja. Jurnal pertama saya tentang penerapan embedded system pada sistem pintar pengendali multiperangkat dalam kelas berbasis Intel Galileo dan web. Yang pertama adalah latar belakang. Embedded system atau sistem tertanam adalah suatu sistem yang dirancang untuk tujuan khusus tertentu demi meningkatkan fungsi suatu mesin dan biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Intel Galileo merupakan model microcontroller yang menggabungkan mini komputer dengan Arduino yang open resource, serta mendukung teknologi IoT dan web. Sistem pintar atau smart system merupakan suatu sistem yang mampu menggabungkan beberapa teknologi yang memberikan pelayanan dengan fungsi tertentu, dengan tujuan agar sistem berjalan efektif, efisien, nyaman, dan aman. Dalam sistem pintar juga memanfaatkan Internet of Things atau IoT agar sistem dapat dijalankan di mana saja dan setiap saat dengan memanfaatkan jaringan internet. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah mengupayakan proses mewujudkan ruangan belajar atau kelas dan laboratorium menjadi smart class. Metode penelitian. Perangkat yang akan dikendalikan yaitu lampu LED, on-off dan intensitas cahaya lampu, AC on-off dan pengatur suhu, LCD proyektor on-off, dan IP kamera, live video gerakan kamera ke atas, bawah, kiri dan kanan. Untuk AC dan LCD proyektor, keypad pada kedua remote tersebut dihubungkan ke Intel Galileo dengan tujuan agar perangkat yang dikendalikan tersebut sesuai dengan pengendali yang dibuat sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian sistem pintar pengendali multiperangkat yang dibuat ini digunakan dalam ruangan praktikum atau laboratorium komputer. Namun sistem ini dibuat tidak hanya digunakan pada ruangan belajar seperti kelas atau laboratorium, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk smart home, smart building, dan lainnya. Kesimpulannya yaitu tentang tahapan pembuatan pengendali multi perangkat yang ada dalam ruangan belajar atau kelas, meliputi lampu, AC, LCD, proyektor, dan IP kamera dengan komponen utama yaitu hardware, pengendali berbasis Intel Galileo sebagai server, atau kendali terpusat dengan sistem yang sudah tertanam atau embedded system, dan perangkat lunak atau software menggunakan aplikasi web untuk mengendalikan multiperangkat dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi IoT dan diakses dari jarak jauh melalui smart device, dalam hal ini laptop, tablet, dan smartphone. Dan dengan adanya sistem pintar ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk multiperangkat dalam kelas, tetapi juga dapat digunakan untuk sistem pengendali lain yang juga memanfaatkan perangkat sejenis seperti smart building, smart home, dan lainnya. Kelebihan dari perangkat-perangkat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada IP kamera. Dikendalikan dengan cara menggerakkan kamera ke atas bawah, kiri dan kanan menggunakan motor servo dengan tujuan untuk mengetahui kondisi belajar dan ruangan agar seluruh sisi ruangan dapat terlihat melalui web. Proyektor dikendalikan untuk operasi on dan off, pengendali AC, dan lampu dengan jarak jauh menggunakan web melalui smartphone, tablet, laptop agar ruangan dan komputer tidak panas sehingga terbaca suhu ruangan dan ditampilkan pada web. Kekurangannya yaitu dari penelitian ini perangkat Intel Galileo yang harus mengeluarkan banyaknya biaya pulsa agar sinyal PWM menghasilkan sinyal analog yang stabil dengan menggunakan sumber digital
yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu detik cycle dan frekuensi. Detik cycle memiliki jumlah waktu sinyal berada dalam keadaan tinggi atau on, sehingga ketika perangkat yang menerima sinyal memiliki respon waktu yang lebih lambat dari frekuensi pulsa, maka akan berfungsi seperti sinyal DC. Lanjut jurnal kedua, yaitu tentang web server embedded system. Latar belakang, embedded system saat ini menjadi perhatian khusus pada teknologi komputer. Beberapa sistem operasi Linux dan web server yang beraneka ragam juga sudah dipersiapkan untuk mendukung sistem embedded. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam operasi pada sistem embedded adalah web server. Pemilihan web server pada lingkungan embedded saat ini masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada dua buah aplikasi web server yang tergolong memiliki fitur utama, yaitu menawarkan keringanan pada konsumsi CPU maupun memori seperti like HTTPD dan Tiny HTTPD dengan menggunakan parameter treat user, RAM up periods, dan loop count pada stress test embedded system. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian web server embedded system ini ialah untuk mengetahui manakah di antara like HTTPD dan Tiny HTTPD yang memiliki kecocokan fitur dalam penggunaan embedded system menggunakan Beagleboard ditinjau dari konsumsi CPU dan memori. Metode penelitiannya melakukan dengan model ALDIR, yaitu melakukan skenario pertama. Dilakukan percobaan dengan testing dengan skenario jumlah thread 40, jumlah periode RAM up 20 detik, dan looping proses sebanyak 20 kali. Selanjutnya dilakukan percobaan dengan skenario kedua, dilakukan testing dengan skenario jumlah thread 80, jumlah periode RAM up 20 detik, dan looping proses sebanyak 40 kali. Pada skenario ketiga dilakukan testing dengan skenario jumlah thread 160, jumlah periode RAM up 20 detik, dan looping proses sebanyak 80 kali. Hasil penelitian menunjukkan ketika melakukan skenario pertama, beban kerja atau CPU load, sistem untuk like HTTPD memperoleh 92,92% dan Tiny HTTPD 86,15%. Pada tahap ini, like HTTPD mengonsumsi kinerja CPU lebih baik dibandingkan dengan Tiny HTTPD. Untuk konsumsi memori Tiny HTTPD lebih baik dibandingkan dengan like HTTPD karena mengkonsumsi memori load lebih sedikit atau 325 MB memori free. Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu bahwa data tersebut menunjukkan ketika melakukan proses request HTTP, CPU dan memori akan terpengaruh bergantung dari jumlah beban yang diberikan pada embedded system. Dalam hal konsumsi CPU, pada Beagleboard embedded system lebih disarankan penggunaan like HTTPD dibandingkan dengan Tiny HTTPD, dikarenakan terdapat perbedaan CPU load yang sangat signifikan antar kedua layanan web tersebut. Kelebihan dari penelitian web server embedded system memiliki manfaat dalam mengimplementasikan sebuah web server statis yang ringan. Tidak diperlukan sebuah server performa tinggi dan berbiaya relatif murah. Kekurangan dalam penelitian web server embedded system yaitu Tiny HTTPD hanya memiliki ukuran memori yang dapat dieksekusi sekitar 50 KB. Ini mencegah koneksi menjadi jenuh sehingga server akan tetap responsif di bawah beban berat dengan pengorbanan kecepatan transfer file berkurang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.